Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan licin dan gelap. Aulia terbangun oleh suara aneh di ruang tamu apartemen kecilnya di kawasan Tanah Abang. Dengan jantung berdegup kencang, dia meraih ponsel dan menelepon polisi, melaporkan adanya pencurian. Tak lama kemudian, pintu diketuk, dan seorang polisi wanita berpakaian seragam basah kuyup berdiri di depan, mata hijaunya tajam menembus kegelapan. "Selamat malam, Mbak. Saya Inspektur Nadia dari Polres Metro Jakarta Pusat." "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara tegas tapi lembut, membuat Aulia yang sedang panik merasa sedikit tenang untuk pertama kalinya. Aulia, seorang guru sekolah dasar berusia 28 tahun, hidup sendirian setelah memutuskan pindah dari rumah orang tuanya di Bogor. Keluarganya, yang taat beragama dan konservatif, selalu menekannya untuk menikah dengan pria pilihan mereka. Tapi Aulia punya rahasia, dia menyukai wanita. Selama 2 tahun terakhir, dia menjalin hubungan diam-diam dengan seorang rekan kerja, tapi hubungan itu berakhir pahit karena pasangannya memilih mundur akibat takut akan stigma sosial. Malam ini pencurian itu seperti puncak dari segala ketakutan yang selama ini dia tekan. Nadia memeriksa apartemen dengan teliti, menemukan jendela yang dirusak tapi tak ada barang hilang yang signifikan. "Sepertinya percobaan pencurian." "Anda sendirian di sini?" tanya Nadia sambil mencatat. Aulia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Hujan semakin deras, dan Nadia ragu untuk pergi. "Bak, kalau boleh saran, malam ini saya bisa tunggu di sini sampai pagi. Jakarta malam hari berbahaya, apalagi untuk wanita sendirian." Aulia terkejut dengan tawaran itu. Dia tak pernah membayangkan seorang polisi akan menawarkan hal seperti itu. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Nadia yang membuatnya merasa aman, bukan hanya dari pencuri, tapi dari kesepian yang selama ini menggerogoti hatinya. Mereka duduk di ruang tamu kecil, minum teh hangat yang Aulia buat dengan tangan gemetar. Nadia bercerita tentang pekerjaannya, bagaimana dia bergabung dengan kepolisian untuk membuktikan bahwa wanita bisa kuat di dunia yang didominasi pria. "Saya dari keluarga sederhana di Yogyakarta. Ayah saya bilang perempuan seharusnya di rumah saja, tapi saya ingin lebih dari itu," katanya dengan senyum tipis. Aulia mendengarkan, hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada orang yang mengerti perjuangannya melawan ekspektasi keluarga. Malam itu mereka berbincang hingga larut, dan Nadia memang menginap di soa. Pagi harinya, saat Nadia pergi, dia meninggalkan nomor teleponnya. "Kalau ada apa-apa, hubungi saya ya, Mbak Aulia." Hari-hari berikutnya, Aulia tak bisa melupakan Nadia. Dia mulai sering memikirkan mata hijau itu, suara tegas tapi penuh empati. Di sekolah, saat mengajar anak-anak tentang nilai-nilai kehidupan, Aulia merasa hipokrit karena dirinya sendiri hidup dalam kepura-puraan. Keluarganya menelepon setiap minggu, menanyakan kapan dia akan pulang dan bertemu dengan calon suami yang mereka atur. "Kamu sudah 28, Aulia. Jangan buat ibu malu di depan saudara," kata ibunya dengan nada tegas. Aulia selalu mengiyakan, tapi hatinya memberontak. Suatu malam, dia memberanikan diri menelepon Nadia. "Inspektur, Ma mengganggu. Saya butuh teman bicara." Nadia datang lagi, kali ini bukan karena tugas, tapi karena kepedulian. Mereka berbincang tentang hidup, tentang tekanan masyarakat Indonesia yang masih kuat memegang norma tradisional. Nadia mengaku pernah mengalami hal serupa, tapi dia memilih karir untuk melarikan diri dari pernikahan paksa. Hubungan mereka mulai mendalam. Aulia merasa tertarik pada Nadia bukan hanya sebagai teman. Ada getaran aneh setiap kali Nadia menyentuh tangannya secara tak sengaja. Nadia, yang berusia 30 tahun, juga merasakan hal yang sama.
Dia seorang polisi yang tegas, tak pernah membayangkan akan jatuh hati pada seorang wanita. Di Indonesia, di mana hukum dan masyarakat masih melihat hubungan sesama jenis sebagai tabu, ini seperti bom waktu. Tapi mereka tak bisa menahan. Pertemuan pertama setelah itu adalah di sebuah warung kopi kecil di pinggir Kali Ciliwung. Aku tak tahu kenapa, tapi sejak malam itu aku merasa berbeda, kata Aulia pelan. Nadia memegang tangannya di bawah meja. Aku juga, Aulia. Tapi kita harus hati-hati. Pekerjaanku. Dan keluargamu. Itulah awal dari rahasia mereka, rahasia yang penuh gairah tapi juga ketakutan. Konflik mulai muncul ketika keluarga Aulia curiga. Adiknya, Rina, datang berkunjung tanpa pemberitahuan dan melihat Nadia di apartemen. Siapa dia, Kak? Kok sering ke sini? Tanya Rina dengan mata curiga. Aulia berbohong, bilang Nadia adalah teman dari sekolah. Tapi Rina tak percaya sepenuhnya. Di sisi lain, Nadia menghadapi tekanan dari rekan kerjanya. Seorang atasan pria, Kapten Budi, sering menggodanya dan menyarankan agar Nadia segera menikah. Kamu cantik, Nadia. Jangan sia-siakan waktu. Di polisi, perempuan single sering dianggap aneh, katanya suatu hari. Nadia tersenyum paksa, tapi dalam hati dia marah. Hubungannya dengan Aulia membuatnya mempertanyakan segalanya, karirnya, identitasnya, dan masa depannya. Suatu hari, Aulia dihadapkan pada pilihan sulit. Ibunya menelepon, mengatakan bahwa mereka sudah mengatur pertemuan dengan seorang pria dari keluarga terpandang. Kamu harus pulang akhir pekan ini. Ini untuk kebaikanmu, tegas ibunya. Aulia menangis setelah telepon itu, dan Nadia datang untuk menghiburnya. Kita bisa lari dari ini semua, bisik Nadia. Tapi Aulia tahu itu tak semudah itu. Mereka berpelukan, tapi di balik itu ada bayang-bayang pengkhianatan yang belum terungkap. Nadia menyembunyikan bahwa dia pernah bertunangan dengan seorang pria sebelum bergabung dengan polisi, dan rahasia itu bisa menghancurkan segalanya. Aulia memutuskan untuk pulang ke Bogor akhir pekan itu, meninggalkan Nadia dengan janji akan kembali secepatnya. Di rumah keluarga, suasana tegang. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Aulia, kami sudah capek menunggu. Kamu harus menikah dengan Andi. Dia anak orang baik, pekerjaan bagus di bank. Aulia menggelengkan kepala dalam hati, tapi mulutnya diam. Pertemuan dengan Andi berlangsung canggung. Andi, pria berusia 32 tahun, sopan tapi membosankan. Dia berbicara tentang rencana masa depan, rumah tangga, dan anak-anak. Aulia merasa mual, tapi dia tersenyum paksa. Malam itu, dia menelepon Nadia secara diam-diam dari kamarnya. Aku tak tahan di sini, Nadia. Mereka memaksaku. Nadia menenangkannya, bertahanlah, sayang. Kita akan cari jalan. Kembali ke Jakarta, Aulia semakin dekat dengan Nadia. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di tempat-tempat tersembunyi, seperti taman kecil di belakang Monas atau kai pinggir jalan yang sepi. Tapi ketakutan mulai muncul. Suatu hari, saat mereka berjalan di mal, Aulia melihat Rina dari kejauhan. Panik, dia melepaskan genggaman tangan Nadia. Kenapa? Tanya Nadia. Aulia menjelaskan tentang adiknya. Nadia mengerti, tapi itu membuatnya sedih. Kita hidup seperti pencuri, Aulia. Sampai kapan? Pertanyaan itu menusuk hati Aulia. Dia tahu Nadia benar, tapi masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tentang dan tekanan agama, membuat segalanya sulit. Konflik memuncak ketika Nadia mendapat tugas khusus, menyelidiki kasus pencurian di kawasan Tanah Abang. Ternyata pencurian di apartemen Aulia bagian dari jaringan yang lebih besar.
Nadia menemukan bukti yang mengarah pada seorang kenalan Aulia, rekan kerja lamanya yang pernah menjadi pasangannya. "Aulia, aku harus interogasi dia. Ini bisa bahaya untukmu," kata Nadia. Aulia terkejut. Mantan pasangannya, Lita, ternyata terlibat dalam kejahatan kecil untuk membiayai hidupnya setelah putus. Aulia merasa dikhianati lagi. "Kenapa semuanya begini?" tangisnya. Nadia memeluknya, tapi di balik itu, Nadia sendiri bergumul dengan etika profesinya. Sebagai polisi, dia tak boleh membiarkan perasaan pribadi memengaruhi tugas. Di sekolah, Aulia mulai kehilangan fokus. Murid-muridnya memperhatikan perubahan itu. Seorang rekan guru, Bu Siti, mendekatinya. "Aulia, kamu kelihatan lelah. Ada masalah?" Aulia hampir curhat, tapi dia ingat risiko. Di Indonesia, gosip bisa menyebar cepat, dan stigma terhadap lesbian bisa menghancurkan karir. Malam itu, Nadia datang dengan berita buruk. Lita mengaku semuanya. Dia bilang dia dendam padamu karena putus. Aulia terduduk lemas. Ternyata pencurian itu adalah balas dendam. Nadia memutuskan untuk melindungi Aulia, tapi itu berarti dia harus berbohong pada atasannya tentang hubungan mereka. Tekanan keluarga semakin kuat. Ibunya datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, membawa Andi. "Kami sudah bicara dengan Andi. Kalian cocok. Pernikahan tahun ini." Aulia panik. Dia menelepon Nadia, tapi Nadia sedang bertugas. Saat ibunya melihat foto Nadia di ponsel Aulia, curiga muncul. "Siapa wanita ini? Kenapa sering sekali?" Aulia berbohong lagi, tapi ibunya tak puas. Malam itu, Aulia bertengkar hebat dengan ibunya. "Ibu, aku tak mau menikah dengan Andi. Aku punya pilihan sendiri." Ibunya marah besar. "Pilihan apa? Kamu ingin jadi apa? Perempuan seperti apa yang tak mau keluarga bahagia?" Aulia menangis, tapi dia tak berani mengaku. Nadia datang keesokan harinya setelah mendengar cerita dari Aulia. Mereka bertemu di apartemen, dan untuk pertama kalinya, Nadia marah. "Kamu harus putuskan, Aulia. Aku tak bisa terus seperti ini. Pekerjaanku dipertaruhkan." Aulia memohon maaf, tapi di dalam hati, dia tahu Nadia benar. Mereka memutuskan untuk sementara berpisah, memberi waktu untuk berpikir. Tapi pemisahan itu justru membuat mereka semakin menderita. Aulia mulai mempertanyakan apakah cintanya pada Nadia layak untuk segala pengorbanan ini. Nadia, di sisi lain, menghadapi investigasi internal karena dicurigai membiarkan kasus Lita berlarut-larut. Suatu hari, Rina menelepon Aulia. "Kak, aku tahu rahasiamu. Aku lihat kamu dengan Nadia di mal. Kalau ibu tahu, dia akan hancur." Aulia terkejut. Rina, yang lebih muda dan lebih terbuka, sebenarnya mendukung, tapi dia khawatir. "Kamu harus hati-hati, Kak. Masyarakat kita belum siap." Percakapan itu membuat Aulia sadar bahwa dukungan bisa datang dari tempat tak terduga, tapi juga mengingatkan pada risiko. Pemisahan sementara antara Aulia dan Nadia berlangsung selama 2 minggu yang menyiksa. Aulia menghabiskan waktu di sekolah, mencoba fokus pada murid-muridnya, tapi pikirannya selalu melayang ke Nadia. Dia mulai mencari informasi tentang komunitas LGBT di Indonesia secara diam-diam melalui internet. Dia menemukan cerita-cerita tentang perjuangan orang-orang seperti dirinya, tentang diskriminasi di tempat kerja, penolakan keluarga, dan bahkan ancaman hukum. Itu membuatnya semakin takut, tapi juga semakin bertekad. Suatu malam, dia bertemu dengan seorang teman lama yang ternyata juga lesbian. "Aulia, kamu tak sendirian. Banyak dari kita hidup seperti ini, tapi kita harus kuat," kata temannya.
Nadia di kantor polisi menghadapi tekanan dari Kapten Budi. Nadia, kasus pencurian Tanah Abang ini lambat. Ada apa? Nadia berbohong, bilang sedang mengumpulkan bukti lebih lanjut. Tapi Budi curiga. Dia mulai mengawasi Nadia lebih ketat. Di rumahnya di pinggiran Jakarta, Nadia merenung. Dia ingat masa lalunya, tunangan pria yang dia tinggalkan karena tak ada rasa. Aku memilih polisi untuk bebas, tapi sekarang aku terjebak lagi, gumamnya. Dia menelepon Aulia pada akhir minggu kedua. Aku tak tahan lagi. Kita bertemu. Pertemuan mereka di sebuah pantai kecil di Ancol penuh emosi. Mereka berpelukan, air mata mengalir. Aku mencintaimu, Nadia. Tapi aku takut kehilangan keluarga. Nadia mengangguk. Aku juga takut kehilangan karirku. Tapi tanpa kamu, semuanya sia-sia. Mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan, tapi dengan lebih hati-hati. Tapi nasib berkata lain. Saat mereka pulang, mobil Nadia diikuti oleh seseorang. Ternyata Lita yang sudah dibebaskan dengan jaminan membuntuti mereka. Lita masih dendam, mengambil oto mereka berpelukan dan mengirimkannya ke Rina, yang nomornya dia dapat dari kontak lama. Rina menerima oto itu dan panik. Dia menelepon Aulia. Kak, ada oto kamu dengan Nadia. Dari Lita. Apa ini? Aulia terkejut dan marah. Dia konfrontasi Lita melalui telepon. Kenapa kamu lakukan ini? Kami sudah putus. Lita tertawa sinis. Kamu pikir bisa bahagia setelah menyakitiku? Aku akan sebarkan ini kalau kamu tak minta maaf. Ancaman itu membuat Aulia dan Nadia harus bertindak. Nadia sebagai polisi mengancam Lita dengan tuntutan hukum atas pemerasan. Lita mundur, tapi kerusakan sudah terjadi. Rina sekarang tahu segalanya. Keluarga Aulia mulai curiga lebih dalam. Ibunya menelepon lagi, kali ini dengan nada marah. Aulia, Rina bilang kamu punya masalah. Apa benar kamu? Dengan wanita. Aulia membantah, tapi suaranya gemetar. Ibunya datang ke Jakarta lagi, kali ini dengan ayahnya. Mereka mengonfrontasi Aulia di apartemen. Kami mendengar rumor. Kamu membuat malu keluarga. Di Indonesia, ini dosa besar, teriak ayahnya. Aulia menangis, tapi dia akhirnya mengaku. Ya, ayah. Aku mencintai Nadia. Aku lesbian. Ruangan hening. Ibunya pingsan, ayahnya marah besar dan pergi sambil mengatakan tak akan mengakui Aulia lagi. Nadia datang setelah mendengar berita. Dia memeluk Aulia yang hancur. Kita akan hadapi bersama. Tapi Nadia sendiri mendapat masalah. Kapten Budi memanggilnya ke kantor. Ada laporan anonim tentang kamu. Oto dengan seorang wanita. Ini bisa merusak citra polisi. Nadia terkejut. Ternyata Lita mengirim Oto ke polisi juga. Nadia dibebas tugaskan sementara untuk investigasi. Ini akhir karirku, katanya pada Aulia. Mereka berdua sekarang kehilangan segalanya, keluarga, pekerjaan, dan rasa aman. Dalam keputusasaan, Aulia memutuskan untuk mencari bantuan dari komunitas LENT. Mereka bertemu dengan seorang aktivis di sebuah pertemuan rahasia di Jakarta. Banyak seperti kalian. Kita harus berjuang untuk hak kita, kata aktivis itu. Itu memberi harapan, tapi juga mengingatkan pada realitas keras di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTI semakin ketat. Setelah kehilangan dukungan keluarga, Aulia dipecat dari sekolah. Kepala sekolah memanggilnya. Ma, Aulia. Ada keluhan dari orang tua murid tentang gaya hidupmu. Kami tak bisa toleransi. Aulia terduduk lemas.
Sekarang dia tak punya pekerjaan. Nadia, yang dibebas tugaskan, mulai mencari pekerjaan lain, tapi reputasinya rusak. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta untuk menghindari gosip. Hidup mereka sekarang penuh perjuangan finansial dan emosional. Rina, adik Aulia, menjadi jembatan. Dia datang berkunjung secara diam-diam. "Kak, aku dukung kamu." Ibu dan ayah marah, tapi mereka akan sadar. Rina membawa makanan dan uang dari tabungannya. Itu membuat Aulia menangis. "Terima kasih, Rin. Kamu satu-satunya." Tapi Rina juga memperingatkan. "Hati-hati dengan Lita. Dia masih mengancam." Nadia memutuskan untuk melaporkan Lita secara resmi atas pemerasan. Proses hukum dimulai, tapi itu memakan waktu dan energi. Di tengah itu, Nadia mendapat tawaran dari seorang teman lama, bergabung dengan Ngoyang Membelah Haklegt. "Kamu bisa gunakan pengalamanmu sebagai polisi untuk membantu orang lain," kata temannya. Nadia ragu. "Aku takut, Aulia. Ini berarti aku keluar dari polisi selamanya." Aulia mendukung. "Lakukanlah. Ini kesempatan untuk kita berubah." Nadia menerima dan itu menjadi titik balik. Dia mulai bekerja di Ngo membantu korban diskriminasi. Tapi konflik belum berakhir. Ayah Aulia jatuh sakit dan ibunya menelepon. "Aulia, ayahmu di rumah sakit. Dia minta maaf, tapi dia ingin kamu pulang tanpa." Wanita itu. Aulia dihadapkan pada pilihan, pulang dan berpura-pura, atau tetap dengan Nadia. Dia memilih yang kedua, tapi dia datang ke rumah sakit sendirian. Di sana, ayahnya berbicara lemah. "Aulia, aku salah. Aku takut masyarakat, tapi aku lebih takut kehilangan anakku." Itu adalah momen rekonsiliasi parsial. Ibunya masih dingin, tapi setidaknya ada harapan. Lita akhirnya ditangkap atas pemerasan. Di pengadilan, Nadia bersaksi melawannya. "Dia menghancurkan hidup kami karena dendam pribadi." Lita dijatuhi hukuman ringan, tapi itu cukup untuk membuatnya berhenti. Setelah itu, Aulia dan Nadia mulai membangun hidup baru. Aulia mencari pekerjaan sebagai tutor priat, sementara Nadia berkembang di Ngo. Tapi tekanan sosial tetap ada. Di acara keluarga, Aulia dihindari oleh saudara-saudaranya. "Kamu bikin malu," kata sepupunya. Aulia belajar untuk tegar. Nadia juga menghadapi ancaman dari kelompok konservatif yang menentang Ngonya. "Kalian promosi dosa," kata sebuah pesan anonim. Mereka harus lebih hati-hati, tapi cinta mereka semakin kuat. Suatu hari, Aulia mendapat telepon dari ibunya. "Aulia, aku pikir-pikir. Mungkin aku bisa bertemu dengan Nadia." Itu adalah langkah besar. Pertemuan itu berlangsung tegang di sebuah restoran. Ibunya melihat Nadia dengan curiga, tapi Nadia berbicara dengan hormat. "Bu, saya mencintai Aulia. Saya tak akan menyakitinya." Ibunya diam, tapi akhirnya mengangguk. "Aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilangan anakku." Hidup Aulia dan Nadia mulai stabil. Dengan dukungan dari Ngo, mereka bergabung dengan komunitas yang lebih besar. Mereka menghadiri seminar tentang hak di Indonesia, meski secara rahasia. "Kita harus berjuang untuk perubahan," kata Nadia dalam salah satu pidatonya. Aulia bangga, tapi dia juga khawatir akan keselamatan. Di Indonesia, di mana fatwa dari ulama dan undang-undang bisa berubah kapan saja, mereka hidup dalam ketidakpastian. Rekonsiliasi dengan keluarga berjalan lambat. Ayah Aulia pulih, dan dia mulai menerima panggilan dari Nadia. "Nak, jaga Aulia baik-baik," katanya suatu hari. Ibunya masih ragu, tapi dia mulai mengirim makanan ke apartemen mereka.
Rina menjadi pendukung utama, sering datang dan berbagi cerita. Kak, kalian inspirasi buat aku. Aku mau belajar lebih banyak tentang ini. Tapi tak semua berakhir bahagia. Nadia kehilangan beberapa teman lama dari polisi yang menganggapnya pengkhianat. Aulia juga merasakan kesepian saat mantan rekan sekolah menjauh. Mereka belajar bahwa cinta mereka datang dengan harga, pengorbanan, kehilangan, dan perjuangan terus-menerus. Di momen-momen sulit, mereka saling menguatkan. Apakah ini layak? Tanya Aulia suatu malam. Nadia menjawab, ya, karena aku punya kamu. Cinta mereka tumbuh di tengah badai sosial. Mereka memutuskan untuk tidak menikah secara resmi, tapi mereka mengadakan upacara kecil dengan teman-teman dari komunitas. Itu adalah simbol komitmen mereka. Di akhir upacara, Aulia berbisik, terima kasih karena mengubah hidupku. Nadia tersenyum, dan kamu mengubahku. Tapi cerita ini tak berakhir dengan akhir bahagia sempurna. Di Indonesia, perjuangan untuk penerimaan masih panjang. Mereka tahu bahwa besok bisa ada ancaman baru dari masyarakat, keluarga, atau hukum. Tapi mereka memilih untuk maju, membayar harga untuk kebebasan mencinta. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu harus dibayar dengan pengorbanan sebesar ini?